Jawab deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jika kita memperhatikan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, maka kita tidak akan kaget. Karena peristiwa pembakaran bendera PDIP yang bersama-sama dibakar dengan bendera PKI adalah merupakan sesuatu hal yang tersistematis, yang sudah direncanakan. Jadi tidak bisa hanya dipersalahkan kepada orang yang membakarnya. Kalau kita perhatikan video tersebut berulang-ulang, orator demo memang mengarahkan kepada pembakaran bendera PKI. Dalam peristiwa pembakaran tersebut, ada dua bendera yang mereka bakar. Satu bendera PKI, dua bendera PDIP. Artinya, mereka seolah-olah mengatakan bahwa PDIP ini PKI. Teriakan-teriakan, bakar, bakar bendera PKI. Bakar bendera PKI, sekarang juga yang dibakar bendera PDIP. Jadi, ini kita sudah terang. Ke siapa tuduhan PKI tersebut disematkan? Jelas kepada PDIP. Polisi, TNI, wajib membongkar, mengusut kasus ini. Karena ini tidak hanya membuat sakit hati orang-orang PDIP, tapi ini merupakan suatu hal yang membuat seluruh rakyat Indonesia sakit hati. Orang yang katanya sok islami, sok bersih, sok sunnah, tetapi kelakuannya bejat, kayak setan, kayak iblis. Pembakaran bendera ini sangat tersistematis. Bahkan si orator mengatakan bahwa tidak hanya bendera yang harus dibakar, tetapi kalau perlu PKI-PKI yang ada di DPR, yang ada di MPR, yang ada di eksekutif, harus dibakar. Ini jelas sebuah tantangan yang maha dahsyat, yang tidak boleh dibiarkan dianggap remeh. Kita tidak ingin kejadian seperti kasus Wiranto yang ditusuk. Aparat keamanan, TNI Polri tidak boleh menganggap enteng. Kejar orang-orangnya. Kejar siapa aktor di belakangnya. Karena ini tidak bermain sendiri, ini tersistematis. Kalau perlu tangkap Habib Rizik juga. Karena dia yang melegalisasi bahwa Jokowi seorang PKI, bahwa PDIP seorang partai PKI, karena telah membuka jalan kebangkitan Neo PKI. Padahal kita semua tahu, itu semua bohong. Dan ini dikuatkan oleh Arief Priyono yang mengatakan bahwa PKI itu tidak ada. Hanya kedustaan yang diada-adakan oleh kadrun. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air mungkin tahu siapa kadrun. Kadrun itu manusia setan. Manusia iblis, manusia binatang, itu kadrun. Hatinya kayak binatang, hatinya kayak setan, hatinya kayak iblis. Pikirannya kayak binatang, pikirannya kayak setan, pikirannya kayak iblis. Lisannya kayak binatang, lisannya kayak setan, lisannya kayak iblis. Perbuatannya pun kayak setan, perbuatannya kayak binatang, perbuatannya kayak iblis. Itu kadrun. Yang demo kemarin yang bakar bendera PDIP, semuanya itu binatang, setan, iblis. Mereka itu Abu Lahab zaman now. Fir'aun zaman now. Abu Dajjal zaman now. Dajjal zaman now. Kelakuan kayak Islam. Penampilan kayak Islam. Dalemannya kayak tai. Penampilan kayak Islam. Kelakuannya kayak iblis. Kayak setan, kayak binatang, kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab. Kayak Qabil. Kayak Fir'aun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pemerintah harus berani, Mas Bro. Keadaan sudah bahaya. Keadaan sudah sangat mencekam. Bayangkan mereka siap membakar PKI yang mereka tuduh, yang ada di eksekutif, berarti presiden beserta para menteri. Sudah diancam oleh mereka mau dibakar. DPR yang mereka tuduh PKI.
sudah diancam mau dibakar. MPR yang mereka tuduh PKI sudah diancam mau dibakar. Apa masih mau dianggap remeh? Ini the cell of terrorist of khilafah. Rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Sudah saatnya dari Sabang sampai Merauke, kita harus paksa TNI Polri menegakkan keadilan. TNI Polri nggak usah takut. Malik Yaumidin, kalau kalian tidak mampu menegakkan keadilan, maka kalian sendiri yang akan kena laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mampu berbuat keadilan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jika kalian tidak mampu melawan perbuatan keji dan perbuatan munkar, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan akan dibalas, kejahatan akan dibalas. Gak perlu nunggu di akhirat. Di dunia semuanya akan dibalas. Kalian TNI Polri gak usah takut dengan orang yang bergelar Habib, bergelar Ustadz, bergelar Kiai, bergelar Ajna. Kalian harus takut kalau kalian tidak mampu berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Takutlah kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa kamu. Kamu keturunan Nabi atau bukan? Kamu keturunan pejabat atau bukan? Kamu orang kaya atau bukan? Kamu ganteng atau bukan? Yang Allah lihat adalah ketakwaan. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang seperti inilah yang Allah idam-idamkan. Pak polisi, Pak TNI jangan takut. Ada Habib jahat, tangkap saja. Ada ulama jahat, proses hukum. Ada kiai jahat, proses hukum. Ada ustadz jahat, proses hukum. PA 212 jahat, proses hukum. Itu yang Allah ajarkan. Malik Yaumidin, Allah lah yang merajai hari pembalasan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sudah jelas. PKI itu dituduhkan kepada siapa? Kalau dulu Soeharto menuduh PKI kepada Soekarno untuk mendapatkan kekuasaan, mengkudeta Soekarno. Dengan drama telenovela yang terkenal adalah G30 SPKI. Padahal pelakunya Soeharto sendiri yang membunuh 7 jenderal. Sekarang isu PKI mencoba dilemparkan kepada Jokowi, kepada PDIP, kepada keluarga Jokowi, kepada keluarga besar PDIP, keluarga besar Soekarno. Dengan harapan tidak lain dan tidak bukan agar Jokowi hancur lebur, jatuh, terguling, bisa dikudeta. PDIP pun bisa hancur di pemilu 2024. Karena PDIP ini merupakan sebuah partai besar yang sangat berbahaya. Karena bukan tidak mungkin kalaupun Jokowi nanti 2024 tidak akan mencalonkan lagi. Tetapi penerus Jokowi itu sudah pasti di PDIP. Karena orang-orang PDIP ini pandai melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang pro rakyat, yang patut diteladani. Seperti Ganjar Pranowo, Ahok, Risma hari ini. Ini pemimpin PDIP semua. Makanya nggak aneh kalau PDIP sekarang dihantam. Ujung-ujungnya hanyalah untuk demi kekuasaan. Orang-orang khilafah dari dulu hingga sekarang tidak mampu menampilkan satu sosok yang pantas menjadi pemimpin. Mungkin ini laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang khilafah ini memang busuk. Hatinya busuk, lisannya busuk, pemikirannya busuk, perbuatannya busuk. Selalu menghalalkan segala cara. Selalu berlindung dalam kedok sok Islami, sok surgawi. Akhirnya Allah laknat. Allah laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Jebakan Batman, PKI. Isu PKI kini sudah menghancurkan diri mereka sendiri. Rakyat Indonesia kini marah. Rakyat Indonesia kini muak. Kabarkan hei kepada rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Jika kalian cinta kepada NKRI, jika kalian ingin NKRI seperti apa adanya, NKRI ini seperti kebun yang sudah siap panen. Saatnya kita hancurkan kelompok pengacau yang dari 2014 hingga saat ini terus bikin kekacauan. Bikin ribut, tebar fitnah, gibah, hatfit, tebar kebencian, tebar kebohongan. Ayo sama-sama hancurkan dan perangi khilafah. Tumpas seperti hancurnya DITI. Tumpas seperti hancurnya PKI. Kita akan desak pemerintah untuk mengeluarkan TAP MPR, pelarangan paham khilafah di bumi Indonesia. Sejarah Islam mengatakan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah terbunuh karena diracun. Umar bin Khattab terbunuh karena dibunuh.
Utsman bin Affan difitnah dan dibunuh. Sayyidina Ali difitnah dan dibunuh. Keempatnya adalah para khalifah pada sebuah khilafah. Mati mengenaskan. Kita pun tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin presiden kita terbunuh. Terbunuh dan terbunuh karena ketidakpuasan dalam memimpin. Dulu Soeharto membunuh Soekarno pelan-pelan. Hanya demi kekuasaan. Tetapi alhamdulillah setelahnya, tidak ada di Indonesia pemimpin yang dikudeta karena dibunuh. Oleh karena itu orang-orang khilafahnya harus kita basmi. Harus kita bersihkan dari tubuh TNI, tubuh Polri, dari BUMN, dari karyawan, dari PNS, dari kementerian-kementerian. Harus dibersihkan. Jika tidak, 2024, mereka akan berkuasa. Ketika mereka berkuasa, mereka akan pegang senjata. Ketika pegang senjata, maka kita akan terjadi perang saudara. Nauzubillah, summah nauzubillah. Ayo kita paksa pemerintah untuk mengeluarkan TAP MPR. Jika PKI dilarang di Indonesia karena anti Pancasila, maka khilafah pun harus dilarang di Indonesia karena anti Pancasila dengan mengeluarkan TAP MPR pula. Jika ini bisa kita laksanakan, 2024 akan terjadi pertarungan pengganti Jokowi yang jujur, bersih, dan berprestasi. Tidak lagi menggunakan tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, seperti yang sudah orang-orang khilafah lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.